Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita senantiasa menyadari akan perjalanan kehidupan kita bersama, bahwa kita sering melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati sesama kita lewat tutur kata, sikap dan perbuatan. Karena itu sebagai orang yang percaya, mari bersama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa, yang penyayang dan pengasih, bahwa Engkau mencari kami dan menghendaki agar kami mau bertobat. Sebab itu kepadamu kami berseru dan memohon, dan kiranya kami dikuatkan oleh Roh Kudus agar dapat hidup menurut firman-Mu. saudara-saudara, jika dalam kesungguhan kita menyesali dosa-dosa kita, anugerahnya diteguhkan kembali. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya pasal 18 ayat 21 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Kita akan bermazmur bersama lewat Mazmur 78 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 78 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. dan perbuatannya ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Amin. Mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita.
Pertama dari kitab Yehezkiel pasal 18. Yehezkiel pasal 18 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Bacaan kedua dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang kita akan baca, kita akan renungkan pagi hari ini, mari bersama kita memohon kekuatan hikmat dari Tuhan untuk perenungan firman-Nya pada saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami bersyukur di pagi yang indah ini, hari baru, hari karunia-Mu bagi kami, hari di mana kami boleh bersama-sama sungguh-sungguh merasakan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Setelah dalam seminggu, dalam segala aktivitas kami, di dalam banyak kesibukan kami ya Tuhan, hari ini kami mau merenungkan betapa kasih-Mu yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan bagi kami, bahwa Engkau memelihara kehidupan kami, dalam menjalani suka duka kehidupan silih berganti kami jalani. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dalam banyak kesulitan yang kami alami, dalam kami beraktivitas, di dalam kami melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Bahkan ya Tuhan, kadang dalam kekhawatiran yang kami hadapi karena adanya pandemi ini, namun kami sungguh percaya bahwa hari ini ya Tuhan kami boleh bersyukur Engkau tetap menuntun dan melindungi kami dari berbagai tantangan pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa dalam surga, di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini, kami bersama selalu rindu untuk mau mendengarkan dan mau merenungkan akan firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami. Kedua hamba-Mu telah bersiap untuk membacakan firman-Mu ini, dan bahkan kami semua ya Tuhan yang juga akan mendengarkan dan merenungkan firman ini. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan memperlengkapi kami, memampukan kami untuk sungguh-sungguh dapat memahami apa arti firman ini, untuk selalu boleh menjadi pegangan hidup kami, bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama terambil dari Yehezkiel 18 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Atau tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Firman Tuhan dari Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, haleluya, Berita Injil dari Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau.
Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih tentu ya kita semua dalam keadaan ya sukacita sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya tidak membuat kita akan selalu memperlihatkan wajah-wajah yang murung atau wajah-wajah yang sedih. Ya, sekali lagi bahwa tentu kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih, karena anugerahnya selalu menuntun perjalanan hidup kita sehingga hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh bertemu, berkumpul satu dengan yang lain dalam kita memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini ada beberapa bacaan yang kita baca, kita dengarkan bersama. Kita bersama akan dituntun dalam satu tema, merendahlah demi jiwamu. Merendahlah demi jiwamu, mengkadongan ko belanna sungam. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan sepintas dari tema ini, kita bisa memahami bahwa ini sebuah perintah, sebuah ajakan bagi setiap orang yang mendengarkan tema ini. Merendahlah. Umpama diongan komi penamni. Kadang sikap merendah selalu menjadi sesuatu hal yang kadang sulit bagi kita karena tentu berbagai hal. Entah mungkin karena jabatan, entah mungkin karena dalam strata sosial kita adalah orang-orang yang terpandang, atau karena punya kedudukan yang strategis, sehingga kadang agak sulit untuk kita memperlihatkan bagaimana dan seperti apa sikap merendahkan diri itu. Ya, sekalipun tentu tidak semua. Banyak orang yang punya jabatan, punya kedudukan juga ketika orang yang berhikmat selalu memperlihatkan, menunjukkan bagaimana sebuah sikap untuk menjadi orang yang selalu rendah hati, rendah diri. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang ini selalu menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama. Dan selalu kita diajak untuk bagaimana dan seperti apa sikap yang demikian yang harus kita tunjukkan dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam kehidupan kita bersama-sama. Terlebih ketika selalu kita melihat ke belakang
sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, lalu kemudian kadang kita merasa bahwa kita adalah orang yang sudah melakukan sesuatu dengan tepat, lalu kemudian kita mempersalahkan orang lain. Kita mempersalahkan orang lain dengan sebuah dalih bahwa ya, mereka lah yang berbuat hal yang demikian. Mereka lah yang salah sehingga tidak sepatutnya kesalahan itu ditimpakan atau diberikan kepada kita. Sejarah perjalanan umat Tuhan selalu diwarnai dengan berbagai tantangan, berbagai persoalan yang selalu muncul, sekalipun bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Yang tadi bahasa Torah dikuat tona pilih langsa apung matua. Ya, yang nadengkan di langsa dipilih itu melona. Ya, kuma dipilih. Tapi akhirnya tapu bangasiale. Ya. Kita selalu mencari yang terbaik. Mukuma di kalis-kalis sakajong. Wayate tu melo. Ya. Dipilih langsa berarti bahwa mereka adalah umat pilihan. Mereka adalah umat yang terbaik. Tetapi sekalipun demikian bahwa selalu ada masalah-masalah yang mereka perbuat. Selalu mereka melanggar apa yang Tuhan kehendaki, perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga selalu Tuhan mengingatkan mereka, menegur mereka. Bahkan kemudian akhirnya ketika tidak mau mendengarkan teguran Tuhan, mereka kemudian pada akhirnya menerima hukuman dari Tuhan. Hal inilah yang bersama-sama kita mau renungkan pada saat ini. Ada sebuah sikap yang mereka perlihatkan. Ketika hukuman itu Tuhan nyatakan bagi mereka karena kesalahan, karena perbuatan mereka. Tetapi mereka kemudian apa? Apa respon mereka? Apa sikap mereka? Mereka tidak mau menerima. Mereka bahkan kemudian mempersalahkan Tuhan. Menurut Tuhan tidak tepat dalam tindakan yang dia lakukan kepadanya. Hal ini Tuhan katakan dalam bacaan kita tadi. Kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Ini merupakan sebuah balasan pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ketika mereka memprotes tindakan Tuhan, hukuman yang Tuhan akan nyatakan bagi mereka. Bayangkan mereka menurut Tuhan untuk berbuat yang tidak tepat. Tuhan mengatakan, menjelaskan kepada mereka apa yang dia katakan, apa yang dia nyatakan, tindakan Tuhan itu dia nyatakan oleh karena ketidakpedulian, oleh karena kekerasan hati umatnya yang sudah diingatkan. Mereka tidak mau sadar, mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Karena itu Tuhan katakan kepada mereka, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukan. Tetapi sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, lalu kemudian ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia menyelamatkan nyawanya. Ia menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu dan Saudara, kurang lebih sama tadi yang kita baca dalam bacaan Injil. Perumpamaan yang diambil oleh Yesus tentang dua anak.
ketika seorang yang punya anak laki-laki menyuruh anaknya pergi dan bekerjalah hari ini. Yang satu mengatakan, baik Bapak. Tetapi kemudian dia tidak pergi. Dia tidak melakukan sekalipun dia sudah menjawab, baik. Lalu kemudian anak yang satu, apa jawaban yang dia berikan pertanyaan yang sama? Dia mengatakan bahwa aku tidak mau. Dia tidak mau pergi seperti yang diperintahkan, yang disuruhkan oleh bapaknya. Tetapi apa sikap, apa tindakan selanjutnya dari anak yang kedua ini? Dia menyesali akan jawabannya. Dia menyesali jawabannya, lalu kemudian akhirnya dia pergi juga. Dua sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh kedua anak ini. Yang satu mengatakan iya, tetapi kemudian dia tidak pergi. Yang satu mengatakan tidak, tetapi kemudian setelah dia merenungkan, dia menyesali jawabannya itu, lalu dia pergi. Lalu kemudian pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus, siapa di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Ya, tentu bersama kita mengatakan yang kedua. Ya, saya takut-takut angkat tangan karena ya situasi pilkada sekarang sedikit rentan. Ya, saya mau angkat tangan dua, tapi yang kedua, tapi ya nanti dikirain ya apalagi di live. Ya, jadi yang pertama, ya, ini mungkin sebuah sikap yang kalau kita katakan munafik yang diperlihatkan oleh anak ini. Mebali na koyo apa nano ka amali. Mebali jomari pudupna. Ya tema penduan na nakua no kanai. Apa na penasan itu kadanna. Dia menyesali, akhirnya dia pergi. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya dalam bacaan kita tadi, bahwa kalau orang benar itu dia berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan hingga ia mati, berarti dia harus mati karena kecurangan. Sebaliknya kalau orang fasik itu bertobat dari kefasikannya, dia menyelamatkan nyawanya. Kalau umat Tuhan, kalau bangsa Israel, mereka mau menyesali perbuatan mereka, mereka mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala kefasikan mereka, pasti Tuhan akan menyelamatkan mereka. Pasti Tuhan akan membatalkan hukuman bagi mereka. Ya, ini kan sebuah konsekuensi yang harus mereka terima. Kalau mereka mau berbalik dan melakukan kebenaran dalam kehidupan mereka, Tuhan pasti akan menyelamatkan. Intinya yang mau Tuhan katakan ialah pertobatan. Pertobatan itu seperti apa? Pertobatan itu bukan hanya ketika kita mengatakan dalam hidup kita bahwa kita bertobat, tidak sebatas kata-kata yang kita ucapkan. Ya, banyak orang ketika mengingatkan, menegur anaknya, menasihati anaknya katakan, ya saya bertobat, ya saya tobat mama, saya tobat bapak. Tetapi itu hanya sebatas kata-kata. Pergi kemudian meninggalkan orang tuanya, lalu kemudian berbuat lagi dan seterusnya. Tetapi pertobatan yang sungguh adalah ada kesiapan hati, meninggalkan, berbalik dari perbuatan yang lama, kemudian mau mengangkat perbuatan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah makna dari sebuah pertobatan yang sesungguhnya, dan itulah yang diharapkan oleh Allah. Karena itu dalam penutup bacaan kita tadi dalam Yehezkiel pasal 18 ini, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah,
supaya kamu hidup. Sebuah penegasan bagi setiap orang ketika ingin memiliki kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan, bahwa dia harus bertobat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang lama dan mengangkat semua perbuatan yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sikap yang harus kita ambil untuk menyatakan perbuatan yang sungguh di hadapan Tuhan hanya mampu dan bisa ketika kita memiliki sikap kerendahan hati. Sekali lagi bahwa hal ini hanya bisa pertobatan yang sungguh kita nyatakan ketika kita mau merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bagaimana mereka memperlihatkan sikap kerendahan hati, kerendahan diri. Bagaimana mereka meneladani Kristus yang mau merendahkan diri. Dia memperlihatkan ketaatan kepada Bapaknya di surga. Sampai kemudian bahkan dia harus rela menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan apa yang kemudian Bapaknya nyatakan kepadanya. Sebab itulah Allah kemudian meninggikan dia. Karena itu kita sering mendengarkan satu ungkapan, orang yang meninggikan diri itu ya akan direndahkan. Tetapi orang yang selalu merendahkan diri itu akan ditinggikan. Dan itulah yang Allah nyatakan bagi Yesus Kristus, memperlihatkan ketaatan kepada Bapaknya, merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Tetapi kemudian Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Satu sikap yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, sikap kerendahan hati yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Sekalipun kadang memang hal yang sulit, mungkin karena ya faktor kedudukan, karena jabatan, atau karena dalam strata sosial kita merasa bahwa ya kita bukan orang yang rendah. Tetapi tentu itu tidak sama bagaimana sikap rendah hati dan kemudian sikap merendah yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, sekalipun punya jabatan atau kedudukan yang baik dalam masyarakat. Yesus sudah memperlihatkan dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Tetapi dia telah memperlihatkan sikap kerendahan hati dalam hidupnya, merendahkan dirinya sebagai sebuah ketaatan yang sungguh-sungguh dia nyatakan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita bersama hari ini mengajak kita untuk bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena tentu bahwa apa yang kita terima sebagai buah dari kerendahan hati kita adalah kehidupan yang kekal. Dan biarlah oleh hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk sungguh-sungguh kita nyatakan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan perjalanan kehidupan kita bersama, kadang sesuatu hal yang sulit untuk kita nyatakan, sebuah sikap kerendahan hati. Kadang kita selalu harus menang. Kadang selalu kita harus merasa bahwa kita adalah yang harus benar dalam kehidupan kita. Kitalah yang harus didengarkan. Yesus Kristus telah memperlihatkan sebuah sikap kerendahan hati. Dia memperlihatkan ketaatan kepada Bapaknya di surga.
bahkan kemudian sampai dia harus mati di atas kayu salib. Tetapi kemudian Allah meninggikan dia. Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang olehnya kita menerima anugerah keselamatan. Mari bersama kita merespon. Kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Mari dengan sungguh-sungguh ketika kita bersama mengucapkan kedua belas pengakuan iman ini, kita menghayati dalam kehidupan kita sebagai sebuah bentuk pengakuan kita, pengakuan iman kita kepada Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Kita akan membawa ungkapan syukur kita. Firman Tuhan menuntun kita dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sambil pun ditelankan kita iringi dari nyanyian jemaat nuansa etnik 105. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih
yang pertama. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syukur dan syafaat kita, seperti yang telah disampaikan, diumumkan bahwa hari Minggu yang akan datang, tanggal 4 Oktober, kita akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Karena itu, dengarkanlah makna dari perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerjaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus ini yang telah dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu, kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan
dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri sendiri. Demikianlah beberapa hal untuk mengantar kita mempersiapkan diri kita bersama-sama dalam mengambil bagian pada perjamuan kudus sedunia yang akan dilayankan pada hari Minggu yang akan datang tanggal 4 Oktober. Mari bersama kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita mendoakan beberapa anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, ada 15 orang yang ada dalam warta jemaat, dan juga kita mendoakan keluarga almarhum Bapak Pendeta Ian Peter Polandus yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah Gereja Toraja, jemaat dan juga dari keluarga. Kita mendoakan ada 65 orang anggota jemaat dalam sepanjang minggu ini yang berulang tahun. Mendoakan orang tua kita dalam usia yang lanjut dan pelayanan dalam sepanjang minggu ke depan ini, secara khusus untuk pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 4 Oktober yang akan datang. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami kembali tunduk kepala di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk segala waktu yang Tuhan tetap anugerahkan bagi kami bersama. Dalam segala situasi dan keadaan apapun yang sedang kami alami, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih memberikan kemungkinan waktu yang baik bagi kami untuk dipersekutukan bersama di rumah-Mu yang kudus. Kami yang ada di tempat ini maupun di beberapa tempat. Bahkan ya Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami di berbagai tempat yang tidak memungkinkan mereka untuk bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Mereka harus beribadah di rumah masing-masing karena adanya pandemi ini. Namun kami percaya bahwa inilah cara yang terbaik yang Tuhan selalu boleh nyatakan bagi kami. Baik bersekutu secara langsung di rumah-Mu, bersekutu melalui virtual. Kami tetap percaya bahwa semuanya Tuhan kami boleh nyatakan sebagai hormat dan kemuliaan yang senantiasa boleh kami nyatakan sebagai anak-anak Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang Tuhan boleh karuniakan. Terima kasih ya Tuhan firman-Mu yang Engkau terus mendengarkan bagi kami bersama-sama untuk mengajak kami senantiasa memperlihatkan sebuah sikap merendahkan diri, merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena ketika bersama-sama kami dimampukan untuk boleh menyatakan dalam hidup kami, kamilah yang kemudian Tuhan justru akan tinggikan setelah bersama-sama kami boleh menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan boleh karuniakan di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, hanya oleh hikmat daripada-Mu lah Ia memampukan kami untuk senantiasa memperlihatkan sikap kerendahan hati dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami bersama. Berkati kehidupan persekutuan yang terus boleh kami bangun bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati majelis gereja, pendeta, penatua diaken, bahkan segenap pengurus-pengurus OIG dalam tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, hikmat ya Tuhan, dengan penuh ketekunan bersama-sama kami semua tetap mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam berbagai kehidupan suka duka silih berganti mereka alami. Dalam sepanjang minggu ini ya Tuhan, ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang menikmati pertambahan usia yang semuanya adalah anugerah daripada-Mu. Kami senantiasa bersyukur ya Tuhan bahwa yang saat ini bergumul oleh karena sakit penyakit yang sementara mereka alami, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit dan di berbagai tempat, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menjamah mereka, memberkati tubuh mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan yang mereka terima. Kami sungguh percaya bahwa hanya oleh kuasa daripada-Mu ya Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Sehingga harapan kami bersama keluarga bahwa mereka boleh pulih seperti sedia kala dari penyakit yang sedang mereka alami. Kami juga mendoakan
jemaat Tuhan yang sedang berduka oleh karena tinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Tuhan melihat kehidupan mereka bersama keluarga almarhum Bapak Pendeta IEP Polandus. Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga yang mengalami duka cita ini, istri, anak-anak, bahkan semua keluarga jemaat, bahkan gereja Toraja. Kami percaya bahwa kami kehilangan sosok yang juga menjadi bagian pelayanan yang Tuhan pakai di tengah-tengah gereja Toraja. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh almarhum selama ini juga menjadi keteladanan, menjadi sosok yang inspiratif bagi kami semua sebagai orang yang beriman. Dan biarlah bersama-sama ya Tuhan, segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan tetap dikuatkan, tetap menikmati betapa kasih-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka sekalipun kehilangan orang yang mereka kasihi. Semua rencana untuk pemakaman yang akan dilaksanakan pada hari setelah yang akan datang, kami serahkan semuanya, biarlah boleh berjalan dengan baik. Allah Bapa kami dalam kerjaan surga dan berbagai pergumulan hidup yang kami alami bersama, kami serahkan semuanya. Kami percaya bahwa hanya oleh hikmat daripada-Mu ya Tuhan yang memperlengkapi kami, memampukan kami untuk boleh melewati berbagai tantangan, berbagai persoalan-persoalan yang kami hadapi, baik secara pribadi, baik karena pekerjaan maupun dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam persekutuan kami. Dan semuanya Tuhan boleh kami lewati dengan baik, semua karena perkenan-Mu. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, orang tua kami yang lanjut usia, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau memeliharakan kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi mereka, tetap menikmati kasih Tuhan dalam menjalani hari-hari tua mereka. Segenap anggota jemaat Tuhan, dan berbagai usaha dan berbagai pekerjaan yang mereka tekuni, sekalipun dalam situasi yang sulit saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa ada kemungkinan yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka dalam menjalankan segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan tetap mengaruniakan yang terbaik bagi mereka dan selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas berkat yang Tuhan selalu boleh nyatakan bagi mereka. Anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan, Tuhan berkati mereka, berkati perjuangan mereka. Anak-anak kami yang harus belajar secara online, Tuhan berkati segala usaha mereka, berikan kesabaran bagi mereka, bahkan segala kebutuhan bagi mereka, untuk mereka boleh pergunakan di dalam belajar secara online ini. Semuanya mereka boleh menikmati kasih dan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Para guru, para dosen yang senantiasa mengarahkan mereka sekalipun dari tempat yang jauh, kami percaya bahwa semuanya Tuhan hanya oleh hikmat-Mu anak-anak kami boleh dimampukan untuk boleh mengikuti pelajaran, mengikuti bimbingan dari dosen, dari para guru, dan juga orang tua yang dengan setia mendampingi mereka. Berkati, berikan kesabaran bagi para orang tua ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh mereka tetap setia mendampingi, mengarahkan anak kami dalam mengikuti proses belajar yang mereka harus ikuti dari rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk bangsa negara ini di tengah pandemi COVID-19 ini yang telah begitu banyak menelan korban jiwa. Berkati segala upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, berkati satgas tugas yang diberikan tanggung jawab bagi mereka, berkati dokter, para medis yang selalu berjuang untuk menyembuhkan pasien yang terinfeksi virus ini. Tuhan tolong mereka, jaga mereka Tuhan, biarlah mereka tetap menikmati bahwa Tuhan mengasihi mereka dalam satu tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk tahapan-tahapan pilkada yang sementara berjalan di berbagai tempat di Indonesia ini. Berkati pihak penyelenggara, berkati KPU, Panwas dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Bahkan kami berdoa bagi segenap para calon secara khususnya Tuhan yang ada di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Biarlah Tuhan bersama-sama
dengan tim-tim sukses, tim relawan, bahkan partai-partai pendukung untuk menciptakan suasana yang damai. Biarlah ya Tuhan, kiranya pesta demokrasi ini tidak merusak hubungan yang baik antara kami sebagai anak-anak Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami menikmati betapa kasih-Mu ya Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Selalu ada berkat yang Tuhan selalu nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu. Biarlah tanda ungkapan syukur yang boleh kami nyatakan ya Tuhan Engkau memberkati, untuk dipakai dipergunakan dalam menata pelayanan di tengah jemaat-Mu, dan juga yang masih ada pada diri kami. Berkati ya Tuhan, ajar kami untuk bagaimana kami mempergunakan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk semua yang boleh terlibat dalam ibadah ini bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 4 dan 6. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa apa yang boleh kami nyatakan sebagai bentuk pelayanan persekutuan yang kami bangun, bahkan bersama-sama dengan pianis kantoria dan operator LCD. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan kami hari ini. Bila semuanya Tuhan kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar Tuhan berkati. Memberkati semua yang akan mengambil bagian, bahkan jemaat Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu dan memuji memuliakan nama-Mu. Sementara ya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami. Tuntun sertai kami ya Tuhan, peliharakan kehidupan kami. Biarlah kami terus menikmati betapa kasih-Mu ya Tuhan Engkau terus nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami bersama-sama. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Ini permohonan kami. Ampuni kami, terima dan dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, kita akan sambil berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah hidup anugerah-Nya. Tetaplah setia berpegang pada firman-Nya dan dalam kerendahan hati. Berserahlah sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku sebagai nyanyian syukur kita pada saat ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kakak cantik. pada